Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha sabah al-bakir nastami' huna marratan ukhra binata'alam wa nastamir jama'atan andirosah al-lugha al-arabiyyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di sini untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab. Wa mubasyaratan dan langsung saja kubaila nabtadi darsana fi hadza sabah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Membaca doa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Fi usbu al-madi, pada pekan yang kemarin kita membahas tentang latihan-latihan soal yang berkaitan pada bab 1, 2, dan 3. Dan pada yang kemarin kita sudah mengerjakannya dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkannya dari nomor 21 ya sampai dengan nomor 25 untuk yang latihan soal di pilihan gandanya ini. Alhamdulillah sudah hadir di sini ada Deni. Kaifa haluk ya Deni? Apa kabar? Afwan Ustadz, masih di jalan, sebentar lagi. Oh iya, ya insya Allah. Baik, sambil menunggu insya Allah kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan materi yang ada pada latihan ini. Yang pertama, latihan ini membahas tentang 3 bab sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, yaitu materi tentang kaifiyah nakro as-sa'ah. Bagaimana cara kita membaca sebuah jam. Lalu, berikutnya, pada materi yang kedua, kita mempelajari tentang al-fi'lu al-mudhari' atau kata kerja yang sedang dikerjakan. Aktivitas, kegiatan yang sedang dikerjakan, atau yang akan dikerjakan nanti. Itu materi bab 2 al-fi'lul mudhari'. Dan pada bab 3-nya, kita mempelajari tentang al-fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Atau kata kerja yang sudah ada pada fi'il mudhari itu dijadikan sebuah kata perintah atau kalimat untuk menyuruh seseorang melakukan pekerjaan tersebut. Baik. Kita review sedikit tentang pembahasan yang kemarin, yaitu latihan nomor 11 dan 11 sampai dengan nomor 20. Fi an-numr al-hadiyata asyra, pada nomor 11 ini kita
menjawab soal tentang arti daripada jam yang sedang berlangsung. Sini disebutkan nadrusu al-lughatal arabiyyah fi sa'ati at-tasi'ah illa rub'an. Yang artinya adalah kata yang bergaris bawah artinya adalah ya, kami belajar bahasa Arab pada jam 9 kurang 15 menit. Ya, jam 9 kurang 15 menit itu ada pada jam 8.45. Jawabannya yang jim. Lalu nomor 12. Di sini disebutkan mata tatanawalul faturo, kapan kamu mendapatkan sarapan atau makan pagi? Atanawalul faturo fi sa'ati asadisah sobahan. Di sini mencari jam yang melewati waktu pagi, yaitu adalah jam 6 pagi. Lalu nomor 13, kam as-sa'ah al-an, jam berapa sekarang? As-sa'atul an, sekarang jam naharon. Naharon itu siang. Sekarang ada di jam 12 siang. Asaniyata ta'asyroh naharon. Lalu nomor 14. Wa ba'da salati subhi usaidu ummi. Aku minan naumi fi sa'ati rabi'ah wa nisaf. Wa usolli as-subah summa aktasil. Nah, paragraf yang benar di sini adalah pada nomor 2314. Ya, pada ba, jim, alif, dan dal yang sesuai apabila dibentuk sebuah kalimat. Lalu nomor 15 kita sudah membahas yang kemarin. Nusolli az-zuhra jama'atan fi masjidil madrasah fi sa'ati asaniyata asyurah wa nisaf. Jam 12.30. Ini ya yang jim. Asaniyata asyurata wa nisaf. Lalu nomor 16, atanawalul ghoda'a ma'a akhi fi sa'ati. Saya mendapatkan al-ghoda. Al-ghoda itu adalah makan siang. Bersama saudara saya fi sa'ati titik. Di sini yang terdapat kalimat siang hari, yaitu adalah pada jam 1 naharon. Ya, jadi berarti jawabannya yang dal. Atanawalul goda'a ma'akhi fi sa'atil wahidati naharon. Saya makan siang bersama saudara saya pada jam 1 siang. Lalu nomor 17, Muhammadun yadrusud durusa fil madrasah minas sa'ati sabi'ah sobahan ila sa'atil wahidah. Jadi kalimat yang tepatnya adalah sobahan. Berikutnya nomor 18, ya Faridah. Iftahi al-kitaba summa amama fasli. Ya, di sini maksudnya adalah mencari kata perintah yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya Faridah, bukalah bukumu, lalu bacalah di depan kelas. Ya, ikro'i amamal fasli. Karena di sini yang sesuai dengan kalimatnya adalah ikro, baca. Kalau uktub itu menulis dan perintahnya diperintahkan untuk laki-laki. Sementara Faridah ini adalah seorang perempuan. Lalu nomor 19, ya Farid ungzur ila sa'atil haid. Wahai Farid, lihatlah kepada jam dinding.
Asatul an asaniyata asyroh. Ya, pada kalimat lihatlah ini, pada kalimat unzur artinya adalah lihatlah. Ini sudah. Nomor 12, Sulaiman rojulun arabiyun. Huwa yatakallamu bil lughah. Sulaiman itu adalah orang Arab. Dia berbicara bahasa, pastinya bahasa Arab. Al-Arabiyah. Baik, sekarang kita lanjut pada nomor 21. Sampai dengan nomor 25. Baik, yang pertama di sini ada soal ya nukto titik-titik tafadol udhul al-faslah. Kepada siapa dia memerintahkan untuk masuk kelas? Di sini kata perintahnya tafadol. Tafadol itu dikhususkan, diucapkan untuk laki-laki. Jadi dia menyuruhnya itu kepada seorang laki-laki, kepada muzakkar. Nah, di antara jawaban yang keempat ini ada Khadijah, Solihah, Aisyah, dan Hasan. Dari keempat ini yang merupakan laki-laki adalah Hasan. Ini ya. Udkhul al-fasla. Kalau yang apabila diperintahkannya adalah Khadijah, maka tafadulnya ini berubah menjadi tafadduli. Ya. Tafadduli, udkhuli al-fasla. Jadi karena dia di sini tidak ada ya pada akhir katanya, maka ini diperintahkan untuk seorang laki-laki. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Nomor 22. Ya, kita lihat di sini. Yang benar tadi Hasan ya, yang dal. Sekarang nomor 22. Kita lihat bersama-sama. Ini sebetulnya 22. Kalau di sini tulisan 21. Karena setelahnya adalah 23. Yang mana setelahnya itu 23. Berarti sebelumnya harusnya 22. Ijlis ya ala farihanu al-kursi. Dari susunan kata-kata yang masih berantakan ini, manakah kalimat yang benar apabila telah disusun dengan rapih? Manakah kalimat yang benar? Ijlis artinya adalah duduklah. Ya, artinya adalah wahai. Ala artinya adalah di atas. Farihan ini nama orang. Lalu al-kursi itu adalah kursi. Sini sudah jawab. Ijlis ala ya al-kursi farihan. Nomor yang alif belum tepat kalimatnya. Manakah kalimat yang tepat? Yang jim itu juga belum tepat jawabannya. Kalau yang alif kita akan bahas sedikit. Ijlis ala ya al-kursi farihan. Berarti kalau kita artikan, jawabannya menjadi duduklah di atas. Duduklah di atas wahai kursi farihan. Jadi ya dia menyuruhnya kepada kursi. Ya nomor yang jawaban yang alif ini belum tepat.
karena dia menyuruhnya kepada kursi. Lalu nomor jawaban yang kedua, yang Mbak. Kita lihat di sini. Ya Farihan alal kursi ijlis. Wahai Farihan, di atas kursi duduk. Ini juga belum tepat. Yang Mbak. Karena kalimatnya masih belum menjadi kalimat yang sempurna. Lalu yang jim, ijlis. Farihan alal kursi ya. Duduklah Farihan di atas kursi wahai. Nah, ini juga sama, ini juga belum tepat. Dia berarti menyuruh kepada Farihan, tapi ada kata wahai di akhirnya. Ya, ini artinya adalah wahai. Jadi belum tepat. Ya. Nah, yang dal sekarang. Yang terakhir, jawaban yang keempat. Ya Farihan, ijlis alal kursi. Nah, inilah jawaban yang benar. Wahai, jadi wahainya di depan. Karena wahai itu kan untuk memanggil Farihan ini ya. Jadi wahai Farihan, ijlis, duduklah alal kursi, di atas kursi. Jadi jawaban yang benar adalah wahai Farihan, duduklah di atas kursi. Atau ya Farihan, ijlis alal kursi. Duduklah di atas kursi. Oke, jawaban yang benar adalah yang dal. Al-an, sekarang kita lanjut ke nomor 23. Nomor berikutnya, kita lihat di sini ada kalimat al-ana waktu zuhri. Al-an itu artinya sekarang. Sekarang adalah waktu zuhur. Hayya bina nazhabu ila titik-titik li sholati zuhri. Pergi kemana kalau sholat zuhur? Hayya, hayya artinya marilah. Marilah kita berangkat ke titik-titik-titik untuk melaksanakan sholat zuhur. Mana jawaban yang benar? Nomor 23. Ila aina nazhabu li sholati zuhri. Kemana kita pergi untuk melaksanakan sholat zuhur? Yaitu adalah ke ilal masjidi. Ke masjid. Ya, benar jawabannya. Kalau yang alif ini ke al-mal'ab. Mal'ab itu lapangan atau tempat-tempat bermain. Ya, bukan ke lapangan. Lalu al-maktabah. Al-maktabah ini perpustakaan. Ya, tidak mungkin kita azan zuhur pergi ke perpustakaan. Yang betul adalah ke masjid yang pada bagian jim. Yang dal juga sama, yang dal itu adalah al-fasli. Jadi jawaban yang benar adalah al-masjidi. Hayya bina nazhabu ilal masjidi li sholati zuhri. Marilah kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Taib. Ala nakhtu ila numroh Arabi atau Ashrin nomor 24. Ya Ridwan, ini Ridwan ya dibacanya, tidak ada harokat. Ya Ridwan, titik-titik-titik adarsa ala saburoh. Manakah jawaban yang benar? Ya Ridwan, wahai Ridwan, titik-titik-titik, adarsa, pelajaran di atas papan tulis. Manakah kira-kira fi'il amr, kata perintah yang cocok digunakan untuk melakukan sesuatu dengan pelajaran di papan tulis? Ya, jawabannya adalah yang jim. Uktub. Kenapa jawabannya uktub yang benar? Karena ikro artinya adalah baca. Ikro, baca. Ikroi artinya adalah bacalah. Uktub artinya adalah tulis. Uktubi sama, artinya juga tulis. Tulislah ya.
Kalau ikro ini bacalah untuk laki-laki, ikroi untuk perempuan. Jadi tidak mungkin jawabannya ikroi dan uktubi. Karena Ridwan ini adalah seorang laki-laki. Ya, jadi yang benar adalah di antara dua jawabannya. Ada ikro dan uktub. Bisa dia bacalah pelajaran yang ada di papan tulis gitu ya. Atau bisa juga tulislah pelajaran di atas papan tulis. Oh ya, lebih spesifik jawabannya yang jim, uktub. Karena dia disuruh menulis pelajaran di atas papan tulis. Ya, tip. Kita lanjut an-numroh al-khomisa wa ishrin. Nomor berikutnya nomor 25. Kita lihat di sini. Ya Sulaiman, haza baiti. Tafaddul udkhul ila baiti. Ya, kita lihat di sini. Wahai Sulaiman, ya Sulaiman, haza baiti. Ini rumah saya, gitu ya. Ini rumah saya. Lalu udkhul ila baiti. Masuklah ke rumah saya. Oh, udah dijawab. Ya, jawaban nomor 25 apa? Silakan. Apakah keluarlah yang digaris bawahin? Itu artinya adalah jawabannya yang jim. Betul atau tidak yang jim? Masuklah. Iya. Jawabannya adalah masuklah ke rumah saya. Jadi di sini Sulaiman sudah menunjukkan rumahnya. Afan. Jadi orang ini sudah menunjukkan rumahnya kepada Sulaiman. Wahai Sulaiman, hadza bait, ini rumahku. Silakan udukhul. Silakan masuklah ke rumah saya. Jadi tidak mungkin dia setelah menunjukkan rumahnya lalu menyuruh keluar. Itu tidak mungkin. Lalu juga tidak mungkin juga dia menunjukkan rumah lalu menyuruh untuk bersihkan. Dan tidak mungkin juga dia ditunjuki rumah lalu malah bilang tutuplah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah masuklah. Diajak masuk oleh yang punya rumahnya. Jawabannya yang jim. Oke, baik. Alhamdulillah untuk soal pada bagian pilihan ganda ini sudah kita kerjakan bersama-sama. Lanjut kita akan membahas untuk soal pada bagian B, yaitu melengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar. Akmilil farogot al-atiyah bil ijabati al-munasibah. Lengkapilah kekosongan ini, titik-titik ini ya, bil ijabati al-munasibah, dengan jawaban-jawaban yang sesuai atau yang benar. Oke, baik. Kita masuk di nomor 26. Kita lihat bersama di sini. Kalimatnya adalah hal natakallamu bil lugatil arabiyyati ma'a ustadzika. Tanda tanya. Titik. Atakallamu bil lugatil arabiyyah ma'a ustazi. Sini mudah sekali. Karena di sini pertanyaannya hal. Hal itu yahtaju ila baina jawabain. Di antara dua jawaban yang benar. Yaitu adalah na'am dan la. Di sini jawabannya na'am atau la yang betul. Apakah kamu bicara bahasa Arab dengan gurumu? Titik.
Saya berbicara bahasa Arab bersama atau dengan guru saya. Berarti jawabannya adalah na'am. Kita tulis di sini na'am. Pakai bahasa ini. Pakai Latin saja. Kalau pakai Arab dia hilang. Kita coba pakai Arab. Na'am. Ini ya jawabannya ya. Na'am atakallamu bilugotil arabiyah ma'a ustazi. Baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Kita lihat dulu. Ya Muhammad, uktub hazihil kalimata ala titik titik titik. Dia menyuruh kepada seorang anak yang namanya Muhammad. Apa yang disuruh adalah uktub. Uktub artinya tulislah. Hazihil kalimata. Kalimat ini, tulislah kalimat ini. Ala titik titik titik. Di mana biasanya kalau menulis kalimat itu? Bisa di menulis kalimat, bisa di papan tulis, atau bisa juga di buku tulis. Ya, jadi kita taruh saja di sini adalah papan tulis jawabannya. Wahai Muhammad, ya wahai Muhammad, uktub hadhil kalimah ala, bahasa Arab papan tulis adalah saburoh. Iya betul, saburoh. Wahai Muhammad, tulislah kalimat ini di atas papan tulis ala saburoh. Mama. Ala saburoh. Nah, ini jawabannya. Ya Muhammad, uktub hazihil kalimata ala saburati. Wahai Muhammad, tulislah kalimat ini di atas papan tulis. Taib An-Numrah Asaminata wa Ishrin. Nomor ke-28. Di sini ada kalimat ya solihah ikro'i titik 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 ba'da sholatil maghribi. Ya solihah. Solihah itu adalah seorang perempuan. Karena namanya diakhiri menggunakan tak marbuto. Jadi bisa dipastikan dia adalah seorang perempuan. Ya solihah ikro'i. Bacalah. Gitu ya. Ikro'i. Nah, yang dibaca apa? Titik, titik, titik. Jadi kita disuruh mencari sesuatu yang bisa dibaca ba'da sholatil maghribi. Setelah sholat maghrib. Apa kira-kira sesuatu yang bisa dibaca ba'da sholatil maghrib? Wahai solihah, bacalah Doa. doa. Ya, bisa doa ya. Ikro'i ad-doa. Bacalah doa ba'da sholatil maghrib. Setelah sholat maghrib. Ya, bacalah doa setelah sholat maghrib. Bisa juga baca yang lainnya, misalnya baca Al-Quran. Bisa juga ikro'i Al-Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Atau baca buku, bisa juga ikro'i Al-Kitaba ba'da sholatil maghrib. Nah, tadi sudah dijawab adalah ad-du'a, berarti di sini kita tulis ikro'id du'a ba'da sholatil maghrib. Bacalah doa setelah sholat maghrib. Ad-du'a. Ya.
Ya solihah iqra'id du'a ba'da sholatil maghrib. Bacalah doa setelah sholat maghrib. Baik, sekarang nomor 29. Nahnu nata'allamu al-lugotal arabiyata bi'ijtihadi. Arti kata yang bergaris bawah adalah nahnu, kami, ya, nahnu itu artinya adalah kami. Belajar. Nata'allam artinya belajar. Al-lugotal arabiyah, belajar bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab bi'ijtihadi. Ya, ijtihad artinya apa? Dengan sungguh, bi'ijtihadi. Kami belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Nata'allam belajar. Al-lughatal arabiyyah bahasa Arab. Bi'ijtihadi dengan sungguh-sungguh. Berarti di sini artinya adalah sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Cek dulu. Baik, sekarang An-Numroh As-Salasin. Nomor 30. Kita lihat di sini. Titik. Ilal madrasati masyan alal akadami ya Maryam. Ilal madrasati masyan. Ke sekolah dengan jalan kaki. Masyan artinya dengan jalan kaki. Alal akdam. Alal akdam itu di atas kaki gitu ya. Kalau letterlek artinya jalan di atas kaki, wahai Maryam. Tapi di sini kita sesuaikan saja artinya ke sekolah dengan berjalan kaki, wahai Maryam. Kira-kira di sini apa kalimatnya? Keluhnya adalah kata perintah. Ke sekolah dengan jalan kaki, wahai Maryam. Bahasa Arabnya pergi. Kata perintah pergi. Pergilah ke sekolah, wahai Maryam. Pergilah ke sekolah dengan berjalan kaki, wahai Maryam. Bahasa Arab pergi adalah, masih ingat? Izhabi. Ya, izhabi. Izhabi ilal madrasati masyan alal akadami ya Maryam. Pergilah ke sekolah dengan berjalan kaki, wahai Maryam. Jadi yang benar adalah izhabi. Kita tulis di sini izhabi. Izhabi. Ya, seperti ini kira-kira tulisannya. Izhabi ilal madrasati masyan alal akadami ya Maryam. Pergilah ke sekolah dengan berjalan kaki, wahai Maryam. Ya, baik Denny. Inilah yang insya Allah kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada pekan depan untuk menjawab soal pada bagian jim. Untuk materi, cara membaca jam, kata perintah, dan
fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan semoga kita istiqomah untuk selalu menuntut ilmu. Baik Denny, kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, afwan ustazah. Wa jazakillah khair.